Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikman Nisah, mahasiswi semester 6 jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Kota Parang Simpuan. Nah, adapun tujuan saya di sini adalah untuk membahas materi rekonsiliasi fiskal. Tapi sebelum masuk pembahasan rekonsiliasi fiskal, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan yang ingin saya bahas di sini yaitu laporan keuangan komersial dan juga laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi, sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Contoh kecil perbedaan di antara kedua laporan keuangan ini, contoh kecilnya itu beban natura. Ketika perusahaan memberikan beban natura kepada para pegawainya, maka itu terhitung sebagai pengurangan laba di dalam laporan keuangan perusahaan. Akan tetapi berbeda di dalam laporan keuangan fiskal. Beban natura tidak terhitung sebagai pengurangan laba. Jadi bisa dilihat kalau kedua laporan keuangan ini berbeda pengakuannya. Untuk itu dibutuhkan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini adalah penyesuaian laporan keuangan komersial. Jadi, laporan keuangan yang berdasarkan ketentuan perpajakan untuk menghitung besar penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pengakuan rekonsiliasi fiskal. Ada dua perbedaan pengakuan, yang pertama perbedaan tetap dan yang kedua perbedaan waktu. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi biaya yang diakui secara komersial tidak diakui secara fiskal. Contohnya adalah beban natura tadi, di mana beban natura diakui sebagai pengurangan laba di dalam laporan keuangan komersial, akan tetapi tidak diakui sebagai pengurangan laba di dalam laporan keuangan fiskal. Jadi, kedua laporan keuangan ini benar-benar berbeda secara permanen dan tidak dapat diganggu-gugat, dalam artian laba rugi keduanya akan selalu berbeda. Contoh lainnya perbedaan perbedaan tetap yaitu seperti pendapatan jasa giro, sanksi administrasi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu perbedaan waktu. Perbedaan waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan di antara laporan keuangan komersial dan juga laporan keuangan fiskal. Misalnya penyusutan di laporan keuangan komersial diakui perusahaan selama 10 tahun, akan tetapi itu akan berbeda jika di dalam laporan keuangan fiskal. Tapi perbedaan waktu ini hanya bersifat sementara dan biasanya akan tertutup di periode berikutnya. Contoh lainnya yang ada di perbedaan waktu yaitu amortisasi dan penyesuaian lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya di sini yaitu mengenai koreksi positif dan juga koreksi negatif. Sebelum melakukan yang namanya koreksi fiskal ataupun rekonsiliasi fiskal, kita harus terlebih dahulu menentukan yang mana koreksi positif ataupun koreksi negatif yang ada pada perbedaan waktu dan juga perbedaan tetap. Koreksi positif yaitu menyebabkan yang namanya penambahan penghasilan kena pajak ataupun PPh terutang. Sedangkan koreksi negatif adalah sebaliknya, yang mana koreksi negatif ini menyebabkan yang namanya pengurangan penghasilan kena pajak ataupun PPh terutangnya. Yang termasuk ke dalam koreksi positif yaitu ada sanksi administrasi, beban natura, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk kepada koreksi negatif ada pendapatan jasa giro, pendapatan sewa bangunan, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan rekonsiliasi fiskal. Di sini telah tertera sebuah contoh yaitu rekonsiliasi fiskal, yaitu PT Ransot Ultimate Challenge memperoleh laba seluruh pajak tahun 2018 sebanyak 5.200.000.000 dengan catatan koreksi fiskalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan bunga deposito sebanyak 50 juta, beban jaman tanpa deposito 35 juta, pendapatan sewa bangunan 72 juta, dan seterusnya. Sedangkan kredit pajak yang sudah dibayarkan selama tahun 2018 yaitu ada sebanyak 90 juta. Nah, setelah itu kita bisa menentukan yang mana termasuk perbedaan tetap, yang mana termasuk perbedaan waktu. Biasanya yang masuk perbedaan waktu itu hanya penyusutan dan amortisasi, sisanya termasuk perbedaan tetap. Di
Di sini yang masuk ke perbedaan tetap ada pendapatan bunga deposito, beban jaminan, pendapatan sewa bangunan, beban bunga pajak, beban natural, pendapatan jasa giro, dan beban PPh. Setelah ditentukan perbedaan tetap dan perbedaan waktunya, selanjutnya kita bisa menentukan yang mana termasuk koreksi negatif, yang mana termasuk koreksi positif. Di perbedaan tetap yang termasuk koreksi negatif tentunya ada pendapatan bunga deposito, pendapatan sewa bangunan, pendapatan jasa giro. Sedangkan di perbedaan waktu sesuai ketentuan di mana apabila penyusutan komersial lebih kecil dari fiskal, maka dia jadi koreksi negatif. Sebaliknya amortisasi juga demikian. Jadi untuk pengerjaannya, terlebih dahulu kita harus menjumlahkan yang perbedaan tetapnya. Di sini jumlahnya sebanyak 158 juta. Nah, setelah kita temukan total beda tetap, maka kita harus menjumlahkannya dengan laba komersial sebelum pajak. Hasilnya menjadi 5 miliar 358 juta rupiah. Setelah itu, kita harus menjumlahkan perbedaan waktu. Di sini hasilnya ada minus 15 juta. Setelah itu, kita harus menjumlahkan yang 5 miliar 358 juta rupiah dengan yang minus 15 juta. Hasilnya yaitu 5 miliar 343 juta rupiah. Yang ini adalah penghasilan kena pajak. Yang untuk yang kedua, untuk mencari PPh terutang kurang lebih bayarnya, yaitu kita harus mengalihkan penghasilan kena pajak dengan 25%. Hasilnya yaitu sebanyak 1 miliar 335 juta 750 ribu rupiah. Nah, setelah itu untuk melihat PPh kurang bayarnya, kita harus menjumlahkannya dengan PPh yang telah dibayarkan selama 2018 tadi, yaitu sebanyak 90 juta. Hasilnya sama dengan 1 miliar 245 juta 750 ribu rupiah. Ini adalah PPh yang kurang bayar. Setelah itu selesai, kita harus mencari liabilitas pajak tanggungan. Dikatakan liabilitas karena dalam perbedaan waktu hasilnya sama dengan negatif. Jadi 25% dikali 15 juta sama dengan 7.750 rupiah. Setelah didapatkan itu, maka selanjutnya adalah penyusunan jurnalnya. Di sini ada akun debit dan kredit. Pada akun PPh badan pajak kini dan liabilitas pajak tanggungan termasuk ke debit, dan dan yang termasuk kredit ada pendapatan pajak tanggungan PPh 22, 23, 24, 25 dan PPh 29 terutang. Nah, setelah dipastikan keduanya balance, selanjutnya adalah melihat penyajian dalam laporan keuangannya. Penyajian dalam laporan keuangannya itu laba komersial sebelum pajak sama dengan 5 miliar 200 juta rupiah. Kemudian pajak penghasilan, dan di bawahnya ada pajak kini dan pajak tanggungan. Pajak kini dan pajak tanggungan masing-masing dijumlahkan. Kemudian laba komersial bersih sebelum pajak dikurangi dengan hasil pajak kini dan pajak tanggungan tadi. Kemudian dapat hasil laba komersial bersih perusahaan tersebut, yaitu sebanyak 3 miliar 860 juta 500 ribu rupiah. Saya rasa hanya itu pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.